Selamat siang kepada pemirsa Goris Sadan TV di seluruh Indonesia. Goris Sadan TV membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Goris Sadan TV yang kami cintai, pada kesempatan ini kita berdiskusi dengan Pak Dewan ya. Beliau nama lengkapnya adalah Antonius Foky Ardianto ya. Nanti kalau ada kesalahan nama dan pembacaan silakan dikoreksi ya Pak Dewan ya. Dan beliau adalah sarjana ilmu pemerintahan. Saat ini beliau bekerja sebagai salah satu anggota Dewan ya, Dewan Perwakilan Daerah Kota Yogyakarta. Dan pada saat ini kita berdiskusi secara khusus dengan beliau tentang kebijakan relokasi PKL Malioboro ya. Sebagaimana pemirsa ketahui bahwa kebijakan relokasi PKL ya tidak hanya terjadi di Kota Jogja ya, tetapi mungkin hampir terjadi di berbagai tempat di Indonesia ya. Tetapi ada keunikan atau ada sejumlah kearifan ya yang bisa kita pelajari dari kebijakan PKL di Malioboro. Dan pada saat ini kita fokus bicara tentang kebijakan PKL Malioboro itu mengarah kepada mensejahterakan rakyat atau tidak gitu ya. Dan kita beri kesempatan kepada Pak Dewan untuk berbicara sekitar 20 menit ya. Kira-kira pokok pikiran lah, pokok pikiran terkait dengan kebijakan relokasi PKL Malioboro. Silakan Pak Dewan. Ya, oke, terima kasih Bapak Goris. Tadi sudah disampaikan bahwa topik Goris Sadan TV itu adalah berbicara tentang relokasi PKL Malioboro, yang itu sudah merupakan kebijakan final dari pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Bicara kebijakan negara, maka secara legal standing kita tidak boleh lepas dari konstitusi yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45, di mana pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah kontrak politik ketika Indonesia merdeka. Salah satu tujuan kita memerdekakan negara Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Maka dalam konteks itu, setiap kebijakan yang diambil oleh penyelenggara negara seharusnya tidak boleh lepas dari konteks memajukan kesejahteraan umum. Nah, dalam kaitannya dengan relokasi PKL Malioboro ini, ada sebuah dasar, yaitu bahwa telah dibentuknya kepanitiaan yang itu berdasarkan SK Gubernur. SK Gubernur Relokasi Malioboro dengan ketuanya adalah Sekda Provinsi DIY dan sekretarisnya adalah Sekda Kota Yogyakarta. Nah, sebagai lembaga legislatif yang salah satu tugasnya selain fungsi anggaran dan fungsi pembuatan peraturan daerah adalah fungsi pengawasan. Maka di dalam konteks menjalankan fungsi legislatif, maka DPRD Kota Yogyakarta setelah mendengar masukan, mendengar saran dari banyak pemangku kepentingan yang ada di Malioboro, maka DPRD Kota Yogyakarta melalui rapat badan musyawarah mensepakati untuk membentuk yang namanya panitia khusus relokasi PKL Malioboro. Salah satu yang menjadi tujuan dibentuknya panitia khusus ini adalah memastikan hak-hak rakyat yang terdampak dari akibat adanya kebijakan relokasi Malioboro ini tidak tercerabut kesejahteraannya. Mengingat bahwa negara belum bisa menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya. Walaupun itu diatur dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 45, bahwa warga negara berhak mendapatkan penghidupan dan kehidupan yang layak. Maka ketika itu bicara adalah hak warga negara mendapatkan sebuah pekerjaan, mendapatkan penghidupan yang layak, maka itu sebenarnya menjadi kewajiban negara untuk memberikan hak-hak itu. Nah, bicara dalam konteks Malioboro ini sebenarnya kita tidak hanya berbicara kawan-kawan PKL, walaupun konteksnya adalah relokasi PKL, tetapi banyak pemangku kepentingan, ya sekali lagi, banyak pemangku kepentingan yang mengais rezeki di sana. Ada kawan-kawan penarik gerobak PKL, ada kawan-kawan pengasong, ada kawan-kawan pengamen. Dan faktanya bahwa Malioboro itu bisa menyatukan Nusantara, Malioboro bisa mensejahterakan Nusantara. Yang mengais rezeki di Malioboro bukan hanya warga Daerah Istimewa Yogyakarta, tetapi warga Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke, semuanya mempunyai hak yang sama dalam rangka mengais rezeki atau mendapatkan pekerjaan. Nah, dalam konteks itu, maka ketika terjadi kebijakan relokasi, maka kita sebagai lembaga DPRD
mempunyai kewajiban, mempunyai tugas suci untuk mengawal itu, ya, supaya rakyat tidak menjadi korban dari kebijakan itu. Nah, kawan-kawan PKL Malioboro itu telah direlokasi, baik itu di teras Malioboro 1 ataupun di teras Malioboro 2. Walaupun di situ ada sebuah catatan bahwa teras Malioboro 2 itu hanya shelter, yang artinya bahwa shelter sementara. Jadi kawan-kawan PKL yang ada di teras Malioboro 2 itu adalah sifatnya ada sementara sebelum dipindah ke lokasi yang tetap. Nah, fakta di lapangan bahwa ketika kawan-kawan ini dipindah di teras Malioboro 1 ataupun di teras Malioboro 2, ada problem yang itu mengiringinya. Ya, di teras Malioboro 2 sangat jelas bahwa ketika mereka sangat kebanjiran, mereka kedinginan, mereka kehujanan. Ada sebuah pendapat lain yang mengatakan bahkan PKL. Ya. Jadi sebelum direlokasi dan setelah direlokasi, ya kalau kehujanan itu ya merupakan kewajaran. Dan bagi saya itu bukan kewajaran, dikarenakan bahwa ketika bicara relokasi maka bicaranya adalah kehidupan yang lebih baik. Ya. Kalau relokasi tidak bicara ke kehidupan yang sama saja atau bahkan lebih buruk, maka relokasi akan kehilangan rohnya dalam konteks mensejahterakan rakyat. Nah, begitu pula di kawan-kawan PKL yang ada di teras Malioboro 1. Ya. Malioboro 1 itu ada 3 lantai. Itu harus ada semua lantai, baik lantai 1, lantai 2, lantai 3 itu dikunjungi oleh pengunjung. Sama halnya ketika di awal itu ketika mereka ada di Malioboro, itu semuanya bisa dapat akses seluruh pengunjung yang ada Malioboro. Tapi ketika dipindah di teras Malioboro 1 karena itu ada tingkat, maka harus ada jaminan untuk supaya itu bisa mengakses seluruh lantai. Nah, problemnya sekarang ini bahwa yang lantai 3 yang itu adalah oleh makanan kering dan makanan basah itu sering tidak ada yang berkunjung karena posisinya ada di lantai dan penataannya itu kurang bagus sehingga kawan-kawan PKL yang ada di depan itu yang dikunjungi, kawan-kawan PKL itu tidak dikunjungi. Nah, maka timbullah salah satu fenomenanya yang sempat viral beberapa hari yang lalu yang kaitannya dengan wingko berjamur. Nah, mengapa muncul wingko berjamur? Karena banyak faktor. Faktor utamanya karena sudah busuk. Tetapi tidak laku dan karena kawan-kawan PKL itu mengambil di supplier juga tidak mau meretrol ketika itu tidak laku. Nah, itu salah satu contoh yang harus ada perbaikan ke depannya kaitannya dengan proses relokasi PKL. Ada hal lain yang itu juga sangat berdampak ketika ada kebijakan relokasi PKL itu. Salah satunya itu adalah nasibnya kawan-kawan yang selama ini menggantungkan rezekinya di pendorong gerobak. Maka ketika ada relokasi PKL Malioboro, kawan-kawan pendorong gerobak itu tentu saja kehilangan mata pencahariannya. Dikarenakan sudah tidak ada lagi yang didorong gerobaknya. Nah, maka dalam hal ini negara dalam konteks ini adalah pemerintah juga tidak boleh lepas tangan saja. Mengingat mereka juga adalah warga negara Republik Indonesia yang juga berhak akan kesejahteraannya. Nah, maka dalam konteks kawan-kawan pendorong gerobak ini, kami sebagai lembaga legislatif sudah melakukan komunikasi, baik itu komunikasi secara formal maupun komunikasi secara non formal, untuk bisa diambil sebuah kebijakan bahwa mereka bisa direkrut menjadi tenaga kebersihan sepanjang jalan Malioboro. Nah, ketika di sana tidak ada PKL lagi, maka tentu saja sangat-sangat diperlukan tenaga kebersihan untuk bisa menjamin bahwa Malioboro itu tetap bersih. Nah, selama ini ketika bicara kebersihan, itu kan kawan-kawan PKL itu kan juga mempunyai kontribusi yang sangat-sangat besar di dalam rangka menjaga kebersihan kawasan Malioboro. Nah, ketika kawan-kawan PKL ini sudah dipindah, baik itu di teras Malioboro 1 ataupun teras Malioboro 2, maka menjadi hal yang lazim bahwa mereka yang terdampak itu bisa direkrut.
Dan ketika bicara persoalan anggaran, itu bukan persoalan mampu dan tidak mampu. Atau bicara politik anggaran adalah bicara mau dan tidak mau, yang namanya pemerintah berpihak kepada kepentingan rakyat yang terpinggirkan. Nah, apalagi bahwa bicara Malioboro, maka sumber dananya adalah dari Danais, yang artinya itu tidak ada kaitannya dengan PAD atau pendapatan asli daerah, karena sumber dari Danais adalah dari APBN. Nah, tinggal politik anggarannya seperti apa dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Itu kaitannya dengan kawan-kawan penarik gerobak. Lalu salah duanya, yang kaitannya dengan pemangku kepentingan yang dirugikan akibat kebijakan relokasi PKL Malioboro itu adalah kawan-kawan yang selama ini mengasong di Malioboro. Nah, komunitas pengasong ini mereka sangat-sangat terdampak dikarenakan bahwa mereka tidak boleh jualan di Malioboro. Ketika kita bicara aturan, maka sebenarnya tidak ada yang dilanggar dari aturan normatif yang ada di negeri ini. Entah itu undang-undang, entah itu perda, entah itu pergub, entah itu perwal, yang itu melarang kawan-kawan pengasong mengais rezeki di kawasan Malioboro. Nah, tetapi karena adanya kepentingan kekuasaan yang ada di situ, maka kawan-kawan pengasong ini dilarang. Nah, ketika dilarang, apakah pemerintah juga mempunyai solusi? Nah, faktualnya sampai saat ini juga tidak ada solusi dari pemerintah, dalam hal ini adalah eksekutif, tentang nasib kawan-kawan pengasong. Maka kami dari legislatif juga sudah melakukan komunikasi, baik itu secara formal ataupun secara informal, dengan kawan-kawan eksekutif. Yaitu yang kami sampaikan itu bahwa kawan-kawan pengasong ini bisa memperkuat identitas keistimewaan DIY, di mana kawasan Malioboro yang sudah diajukan ke UNESCO sebagai kawasan sumbu filosofis, sebagai cagar budaya dunia, itu boleh berjualan di situ dengan memakai yang namanya pakaian adat. Satu. Lalu yang kedua, jenis dagangan yang boleh diasong itu diatur. Nah, mengapa harus diatur? Supaya tidak ada konflik kepentingan kaitannya dengan kawan-kawan PKL yang sudah direlokasi di teras Malioboro 1 dan 2. Nah, dari kajian kami ketika kami melakukan komunikasi dengan kawan-kawan pengasong, dengan kawan-kawan PKL, itu bahwa ketika kawan-kawan pengasong itu jualan es teh misalnya, atau jamu misalnya, itu tidak mengganggu, atau jualan balon, itu tidak mengganggu. Tetapi kalau kawan-kawan pengasong itu jualannya adalah bakpia, maka itu sangat-sangat mengganggu. Atau kalau kawan-kawan asongan jualannya adalah baju, jualannya daster, itu sangat-sangat mengganggu. Tetapi kalau kita bicaranya adalah minuman dalam konteks es teh, dalam konteks jamu, atau hal-hal lainnya, ataupun dalam bentuk balon, atau mainan anak-anak, itu saya kira dan juga faktualnya di lapangan itu tidak mengganggu kawan-kawan PKL yang ada di teras Malioboro 1 dan 2. Nah, hal-hal itu yang sudah kami sampaikan supaya bahwa Malioboro untuk kesejahteraan bersama itu bisa tercapai. Ya. Malioboro bukan hanya miliknya pemerintah, Malioboro adalah miliknya rakyat semuanya. Malioboro bukan miliknya keraton. Ya. Bicara Malioboro adalah bicara kepentingan rakyat. Nah, hal itu yang menjadi sebuah fondasi dari kami sebagai anggota DPRD untuk berbicara Malioboro. Malioboro adalah rakyat. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan sebagai pemantik. Bang Foky ya, Pak Dewan ya, sangat luar biasa ya. Ini ada beberapa pertanyaan dari pemirsa Gurisadan TV ya. Yang pertama, mereka menyampaikan bahwa apa sih yang menjadi alasan dari pemerintah daerah sehingga muncul kebijakan relokasi PKL Malioboro ya. Padahal mereka, terutama yang dari luar Jogja nih, dari luar Jawa nih, mereka mengatakan bahwa daya tariknya Malioboro itu justru di PKL-nya.
dan orang bisa bisa ngobrol, bisa santai-santai dengan PKL di Malioboro itu, karena itu bagian dari kearifan lokal ya yang khas, dan orang mengenang Malioboro itu ya karena mereka berjalan di sepanjang Malioboro itu, bertemu dengan PKL, berdialog dengan PKL dan lain-lain sebagainya. Nah, kira-kira konstruksi berpikir ini di mana Malioboro itu tempatnya PKL, kedepannya seperti apa ini, Pak Dewan? Ya, saya akan cerita sedikit bahwa ketika kami melakukan kunjungan kerja ke Banjarmasin kaitannya dengan relokasi itu memang semua pejabat yang ada di Banjarmasin itu mengikuti, dan mereka menyampaikan bahwa ketika kami dalam konteks luar kota datang ke Malioboro itu menikmati suasana PKL-nya. Iya. Bukan menikmati suasana jalan Malioboro, tidak, tapi mereka menikmati proses interaksinya, proses tawar menawarnya dengan kawan PKL. Nah, lalu ketika kami sebagai panitia khusus melakukan studi literasi, dan juga ketika kami berbincang-bincang, itu ada dua alasan yang itu disampaikan. Satu, itu adalah kepentingan para pemilik toko, di mana kawan-kawan PKL itu berjualan itu di lahannya pemilik toko. Nah, tetapi hal ini sebenarnya sudah dibantahkan dari kajian kawan-kawan Gajah Mada, yang mana kawan-kawan di perguruan tinggi dalam konteks ini Gajah Mada itu pernah diminta oleh pemerintah DIY untuk memberikan kajian tentang bagaimana menata kawasan Malioboro. Nah, lalu di situ muncul bahwa kawan-kawan PKL itu bisa digeser untuk tidak memakai lahan milik toko, dan itu gambarnya ada. Satu itu. Lalu kedua, itu salah satunya karena akan ada sebuah tinjauan dari UNESCO kaitannya dengan pengajuan kawasan sumbu filosofi dari Keraton sampai Tugu, kaitannya dengan pengajuan sebagai warisan budaya dunia. Jadi, nah, ketika kami juga melakukan studi literasi di situ, sebenarnya juga tidak ada yang di situ secara hitam di atas putih bahwa untuk mengajukan sebagai warisan budaya itu meniadakan PKL juga tidak ada. Nah, maka dari situ ada sebuah praduga bahwa ini ada kepentingan di balik itu. Nah, kepentingannya apa kita juga nggak ngerti. Nah, soalnya kalau bicara meniadakan kaitannya dengan relokasi PKL, dan itu kaitannya dengan sumbu filosofi dari keraton ke Tugu. Nah, yang ada di Mangkubumi itu juga banyak angkringan kan. Nah, mengapa tidak sekalian? Nah, maka sampai detik ini kami secara tekstual dan kontekstual juga tidak menemukan alasan yang itu konkret mengapa ada kebijakan relokasi. Pak Dewan, karena waktu kita terbatas ya, kita memberikan kesempatan kepada peserta dulu. Ada mungkin Pak Raden, Bu Umi, kemudian Pak Rizky, Bu Desi, Pak Andi ya. Ada yang perlu disampaikan dengan Pak Dewan? Nah, kalau misalnya nggak ada yang disampaikan dengan Pak Dewan, ini ada pertanyaan berikutnya Pak Dewan dari pemirsa Gurisa dan TV ya. Mereka bilang kalau Jogja itu dijadikan seperti di Singapura ya, Orchid Road itu ya, di mana kelihatannya sangat bersih, kemudian tidak ada PKL ya. Maka ya mereka bilang tidak ada lagi keunikan dan kearifan lokal di Jogja, dan mereka bilang begini, Jogja itu kan terbuat dari rindu PKL dan Malioboro. Jadi kalau hilang salah satu di antara tiga itu, ya tidak ada lagi yang berkesan dari kota Jogja. Kira-kira gimana itu Pak Dewan? Ya, saya sangat sepakat. Nah, jadi lagunya KLA Project Katon Bagaskara dirubah kan berarti syairnya itu. Iya. Nah,
Jadi kan begini, ini kan ada sebuah apa ya, bahasa saya adalah adanya paradoksal. Ya. Di mana kita ingin memperkuat identitas sebagai daerah istimewa Yogyakarta yang itu lebih kepada penguatan ya kearifan lokal, tetapi ketika kita ini sebagai penyelenggara negara itu statementnya selalu mencontoh misalnya seperti yang tadi disampaikan ya itu Orsa Truth itu kan juga menurut saya juga merupakan paradoksal lah dari pemangku kebijakan. Nah, kalau saya itu bahwa ya itu bagaimana rakyat itu bisa sejahtera itu saja. Nah, kalaupun sekarang ini ada dan sudah terjadi relokasi, itu bagaimana kawan-kawan yang direlokasi itu baik di Teras Malioboro 1 dan di Teras Malioboro 2 itu penghasilannya sama dengan ketika mereka ada di sepanjang Malioboro. Ya. Dan faktualnya itu sekarang itu sudah banyak yang mengeluh bahwa penghasilannya itu turun sampai 80 sampai 90%. Nah, belum yang terdampak kebijakan itu, kawan-kawan penarik gerobak, kawan-kawan pedagang asongan. Ya. Nah, maka kebijakan itu dinilai dari situ, dari outcome-nya, bukan dari output-nya. Gitu loh. Kalau outcome-nya jelas, apakah kebijakan itu berimbas kepada kesejahteraan rakyat atau tidak? Ya. Nah, begitu. Oke, Pak Dewan ya, karena waktu kita sudah selesai ya, mungkin perlu nih 1-2 kata ya, yang 1 menit saja lah yang disampaikan oleh Pak Dewan, ya semacam closing statement lah ya, terutama tadi mungkin menegaskan kembali ya tentang output dari kebijakan relokasi PKL itu, apakah mensejahterakan rakyat atau tidak, apakah sesuai dengan amanat konstitusi atau tidak, gitulah. Silakan Pak Dewan, 1 menit saja. Ya. Kalau bicara closing statement saya itu bahwa kita ini kan sebagai penyelenggara negara eksekutif dan legislatif yang itu kita adalah digaji oleh negara. Digaji oleh negara itu adalah dengan APBD. Salah satu sumber pendapatan APBD sangat jelas yaitu pajak dan retribusi yang itu dibebankan kepada rakyat. Maka selama kita memegang amanah sebagai penyelenggara negara, maka janganlah sekali-kali membuat kebijakan yang gusa-gusu yang akhirnya adalah mensengsarakan rakyat, yang akhirnya adalah memiskinkan rakyat. Itu kita sangat berdosa kepada rakyat, sangat berdosa kepada proklamator kita yang sudah bersusah payah mendirikan republik ini, yang salah satunya bahwa sangat jelas bahwa di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa salah satu tujuan kita bernegara adalah memajukan kesejahteraan umum dan Pancasila juga sangat jelas itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Itu. Oke, terima kasih banyak Pak Dewan ya. Saya rasa apa yang kita sampaikan ini sangat luar biasa dan semoga dari diskusi kita pada saat ini di Gori Sadan TV bisa memberikan arah baru ya terhadap kebijakan pemerintah daerah, tidak hanya di Jogja ya, tetapi juga di tempat lain ya, bahwa eksistensi atau keberadaan PKL itu jangan hanya dilihat sebelah mata ya, tetapi dilihat secara sungguh-sungguh sebagai bagian dari pembangunan bangsa, pembangunan kesejahteraan, dan juga sebagai bagian dari upaya untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dan kehadiran mereka itu sangat bermakna untuk Indonesia yang lebih sejahtera, Indonesia yang lebih adil. Terima kasih banyak Pak Dewan. Salam dari Studio Gori Sadan TV ya. Sampai ketemu lagi di terima kasih. Kita selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Izin live. Yuk, terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah mengikuti diskusi kita saat ini ya. Dari studio kami mengucapkan terima kasih dan izin untuk pamit. Selamat siang.